Jadi misalnya kita lihat juga nih stoikiometri di reaksi kimia. Jadi misalnya kita diminta untuk menghitung massa dari suatu endapan. Kita masukkan aja ke persamaan Faraday ini. Kita masukkan aja nih M per N. M adalah berat molekul, MR-nya. N adalah elektron yang terlibat sama dengan beratnya. Gitu bisa kita hitung. Jadi arusnya sama dengan yang I, waktunya adalah yang T, terus 96 ini adalah konstanta Faraday. Tuh, contohnya misalnya, tentukan garam Cu yang bisa dideposit jika arusnya adalah 6 ampere selama 5 menit. Nah, kita lihat aja Cu nih berapa nih, AR-nya Cu berapa. Habis itu kita juga tahu nih, I dikali T per F sama dengan mol elektron. Berarti kita bisa hitung masanya sama dengan I, ini 6 ampere dikali T. T-nya itu harus dalam second ya teman-teman. Jadi kalau dalam menit tuh nggak boleh. Jadi 5 menit dikali 60 second per menit. Terus dibagi 96.500. Nanti dapat mol elektron, terus kita bisa masukkan dalam masanya pakai persamaan ini langsung. Jadi ini kan 2 elektron ya yang terlibat ya. Jadi 2 elektron. Terus ini airnya 63,55. Kalian hitung dapat masanya 0,593 gram. Gitu. Oke, ini tentang tadi ya, tentang yang arus listrik pada sel elektrolisis. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya sel volta, kita juga bisa menghitung nilai delta G-nya. Delta G ini ya, delta G ini kita anggap sebagai kerja maksimalnya atau minus delta G-nya atau energi listriknya. Dan sama dengan NFE sel. Tuh. Jadi kita bisa masukkan dalam reaksi delta G sama dengan minus NFE. Dan pada keadaan standar, delta G 0 sama dengan minus NFE 0. Gitu. Berarti untuk reaksi-reaksi yang bersifat spontan, delta G-nya kurang dari 0. Yang tidak spontan, delta G lebih dari 0. Dan berdasarkan kesetimbangan, delta G-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, nilai NFE 0 ini akan sama dengan RT ln K. Karena kan kita udah belajar ya dulu ya. Delta G itu sama dengan RT ln K. Jadi kita bisa punya, kita gabungkan kedua persamaan ini. Min RT ln K sama dengan minus NFE0 sel. Tapi kita harus lihat nih, ini adalah pada saat keadaan setimbang. Jadi keadaannya harus setimbang atau harus equilibrium gitu. Jadi pada saat reaksi itu udah mencapai kesetimbangan, itu baru kita bisa masukkan reaksi ini, persamaan ini. Min RT ln K sama dengan min NFE0 sel. Jadi yang dipakai adalah yang E0. Gitu. Jadi RT ln K sama dengan NF E0 sel. Atau kita bisa substitusi jadinya E0 sel sama dengan RT per NF ln K. K-nya ini kan adalah konstanta kesetimbangan, berarti reaksi harus dalam kesetimbangan. Jadi ketika reaksinya tidak mencapai kesetimbangan, atau ketika temperaturnya beda, terus molnya itu bukan 1 mol atau 1 atm, gitu. Jadi kita harus pakai persamaan yang dimodifikasi. Jadi kita sebut sebagai ini. E sama dengan E0, nih, min RT per NF dan Q. Jadi ini RT per NF ya, ini sebenarnya maksudnya. Gitu. Aduh, aku nggak suka sih yang pakai apa namanya, ringkasan kayak gini. Jadi kan maksudnya kayak gini nanti. Nah, aku turunin aja ya. Kan karena dia pada keadaan tidak seimbang. Jadi kalau pada keadaan seimbang, dia akan menjadi E sel aja, nggak ada E0-nya. Jadi E sel kayak gini. E sel sama dengan E0-nya. E0-nya pada saat keadaan seimbangnya ya. Kan ada data E0 ya. E0 sel min RT per NF juga ya. Dan ln-nya adalah Q atau kuosi reaksi ya, bukan ln K tapi ln Q. Jadi pada saat belum kesetimbangan. Misalnya kita tadi misalnya reaksi ZnCO. Zn-nya nggak 1 mol, CO-nya juga nggak 1 mol. Misalnya Zn-nya misalnya 5 mol, CO-nya 1 gitu. Atau misalnya sama-sama Zn nih. Zn gitu. Ada Zn. Tapi konsentrasinya beda. Misalnya Zn2 plusnya 0,1, yang di kompartemen kanan, yang di kompartemen kirinya adalah 0,2 gitu. Itu bisa kita masukkan ke sini. Tuh, inilah reaksi pada saat tidak kesetimbangan. Min RT per NF ln Q. Gitu, ini rumusnya aja. Gitu. Nah, oke. Berarti kalau misalnya kita punya persamaan ini, kita masukkan juga ke reaksi pada saat kesetimbangan, kita bisa hitung SL-nya berarti sama dengan 0, ya. Pada saat kesetimbangan SL itu 0, tapi N0 tetap punya nilainya gitu. Terus N-nya berarti ln K gitu. Jadi sama gitu. Oke deh, gitu ya teman-teman. Nah, gue hapus ya. Langsung aja contoh reaksinya. Contoh soalnya. Nih, hitung delta G dari reaksi pada suhu 25 derajat Celcius. Oh ya, keadaan ini ya, keadaan standar itu adalah temperaturnya 25 atau 298 Kelvin. Tekanan 1 atm, konsentrasi 1 molar, massa 1 mol gitu.
Terus F-nya 96500. Serah sih mau tuh 96500 atau 96485 boleh juga. Tapi ntar sama sih kurang lebih hasilnya gitu. Nah, contohnya ini ya, hitung nilai delta G pada reaksi 25 derajat Celcius. Reaksinya itu NiO2 tambah 2Cl minus menjadi tambah 4H plus jadi Cl2 tambah Ni2 plus tambah 2H2O. Berarti NO-nya udah diketahui nih, 0,32. Jawabannya ya udah tinggal dikerjain aja. Gitu. Berarti lagi sama dengan minus NF0. Tinggal kita hitung aja mol elektronnya berapa nih. Mol elektronnya kita bisa ngitungnya pakai setengah reaksi gitu. Di sini kan Cl minus jadi Cl2. Habis itu NiO2 jadi Ni2 plus. Jadi bloknya ini beda 2 kan. Jadi mol elektron yang terlibat adalah 2. Tapi kalau misalkan nggak bisa ngawang kayak gini, tapi kan harus satu-satu, kan bikin aja setengah reaksinya. Setengah reaksinya itu berapa elektron yang terlibat gitu. Nanti kita ambil yang elektron yang terlibat berapa gitu. Ini 2 yang terlibat. Jadi 2 mol elektron. Dikali F-nya 96500. P0-nya adalah 0,32 volt. Volt kan joule per kolom ya. Jadi sama aja kayak gini. Kita bisa hitung berarti delta G-nya sama dengan ini 2 kali 96500 dikali 0,32 sama dengan minus 61,8 sekali 10 pangkat 3 joule atau 61,8 kilojoule. Ini minus ya Mas ya. Ini masih ada minusnya nih, mau hilangin. Nah, ini masih ada minusnya. Oke. Gitu. Berarti reaksinya spontan ya, kan dia minus. Delta G-nya minus. Nih contoh 9 lagi. Berapa banyak energi yang tersedia pada sel Zn2 plus jadi Ag plus tambah Ag yang bekerja dalam keadaan standar bila dikonsumsi atau digunakan suatu mol Zn. Berarti Zn-nya hilang, terbentuk Ag. Reaksinya gimana? Berarti Zn tambah Zn menjadi Zn2 plus tambah 2 elektron, terus Ag plus jadi Ag. Reaksinya adalah Zn tambah 2 Ag plus jadi Zn2 plus tambah 2 Ag. Masukin aja delta G sama dengan minus NF0. Berarti minus 2 ya, mol elektron yang terlibat kan 2. Min 2 kali 96500 atau 96485 sama aja. Dikali N0-nya. N0-nya bisa kita hitung ya, kalau misalnya nggak ada nilai kayak gini, kita bisa hitung pakai tabel. Jadi N0 reduksi yang di katoda dikurangi N0 reduksi yang di anoda. Atau N0 reduksi dikurangi N0 oksidasinya. Jadi 0,762 dikurangi 0, dikurangi ini ya, dikurangi minus 0,799 atau ditambahkan gitu jadinya. 1,561 jawabannya. Terus nanti dapat delta G-nya, kita masukkan aja nilainya, kita hitung delta G sama dengan 301,2 kilojoule. Gitu. Ini minus juga ya, kenapa dihilangin ya minusnya? Ini harusnya minus juga nih. Nih saya minus ya, ini minus juga. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, berapa banyak perak yang dihasilkan? Tinggal dihitung aja IT per F sama dengan mol elektron. Gitu. Udah sih gitu-gitu aja ya reaksi ya. Persamaannya juga kurang lebih gitu-gitu sih. Ini kalau misalnya kita pakai konsentrasi. Jadi yang pakai 0,0592 itu yang udah disederhanain. Jadi nggak pakai ln atau logaritma natural tapi pakai log. Gitu. Nah ini kan baca aja lah ya. Ini contohnya satu aja lah. Tentukan potensial elektroda dari indikator PT bila dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung 0,1 molar Zn4+ dan 0,01 molar SN2+. Ini nolnya adalah 0,15. Tinggal hitung aja berarti E sama dengan 0,15 minus kita anggap keadaannya pada keadaan standar ya. Ini 0,0592 per 2 log 0,01 per 0,1. Nih yang SN2+-nya kan 0,01. SN4+-nya adalah yang 0,1. Berarti 0,01 per 0,1. Sama dengan 0,18 volt. Gitu. Ini yang CR kayak gini juga. Tentukan nilai potensial elektroda indikator PT dicelup dalam larutan 0,5 CR27 dengan 1,5 CR3+. Ini reduksinya kayak begini. Kita bisa hitung nilai E-nya. Dan seterusnya. Kurang lebih sih kayak gitu ya teman-teman. Ini lebih advance lagi, tapi aku sarankan kalian membaca. Jadi setelah ini kalian baca aja. Terus juga nanti ada latihan soal yang bisa kalian kerjain ya dari jam 8 ini sih udah bisa dikerjain. Gitu. Oke deh, mungkin itu aja dari